penjelasan dari Pak Kapolda tidak ada penembakan kampus, tetapi kalau penjelasan dari mahasiswa kan berbeda lagi. Kan saya menyampaikan penjelasan kedua-duanya. Ya hari ini kita bertemu ya, kemudian bertanya sih apa yang terjadi dan tadi saya sudah mendapat penjelasan secara komprehensif dari teman-teman Presiden mahasiswa dan kemudian dari Pak Rektor. Yang intinya menurut saya dalam kegiatan berdemonstrasi unjuk rasa saat ini sangat memiliki potensi masuknya berbagai kalangan kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kampus, yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan, sehingga sering terjadi chaos ketika pelaksanaan kegiatan. Walaupun teman-teman yang dari Presiden Mahasiswa Unisba ini kan jam 5 sudah pulang, kan? Sudah kembali ke kampus dan tidak membuat kegiatan yang melawan undang-undang, tidak ada keributan, tidak ada konflik sebenarnya. Tetapi yang terjadi kan tadi malam sesuai dengan penjelasan dari kedua belah pihak, yaitu adanya kegiatan yang dilakukan di jalan raya, gitu kan, penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu ya, kita tidak bisa menjelaskan mana karena saya kan bukan penyidik yang bisa mengidentifikasi. Tetapi kemudian terjadilah konflik di jalan, dan konflik di jalan itu segala kemungkinan akan terjadi karena pada waktunya malam hari, kemudian kedua belah pihak sama-sama sudah lelah sampai malam. Nah, tetapi yang berikutnya dari sisi sikap saya sebagai gubernur, saya melihat keinginan yang murni dari teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, pikiran, kajian akademisnya kepada pemerintah, baik gubernur maupun DPRD, dan Pemprov Jabar bersedia untuk memfasilitasi. Nanti pimpinan DPR, para ketua fraksinya hadir, dan saya minta seluruh mahasiswanya serentak untuk hadir, menyampaikan pendapat, dan murni kalangan mahasiswa. Sehingga pada waktu dialog, tidak lagi ada orang yang melempar bom molotov, tidak ada lagi orang yang melempar petasan atau kembang api yang justru bertentangan dengan prinsip semangat dialog itu. Kalau Pak Dede sendiri mungkin sudah ada dialog mungkin dengan kepolisian atau Jabar, kenapa sih hal tersebut terjadi yang semalam itu sepertinya ada apa mungkin? Ya sebenarnya kan kalau dari penjelasan Pak Kapolda tadi kepada saya bahwa selama perjalanan malam itu ada namanya patroli gabungan TNI Polri. Pada saat gabungan TNI Polri berpatroli itu ada orang yang melempari dengan bom molotov, sehingga karena dilempari oleh bom molotov tentunya kan ada perlawanan yang dengan membubarkan kumpulan mereka agar jalan segera dibuka dan digunakan untuk umum. Intinya itu saja sih. Dan kalau penjelasan dari Pak Kapolda tidak ada penembakan kampus, tetapi kalau penjelasan dari mahasiswa kan berbeda lagi. Kan saya menyampaikan penjelasan kedua-duanya. Ya. Itu yang penting saya tetap beritikad yang baik agar ini segera selesai masalahnya, seluruh tuntutan bisa terakomodir dengan baik. Saya membuka ruang dialog dan pada jam 13 ini juga saya bertemu dengan para rektor di Gedung Sate. Ya. Antisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi seperti apa Pak dari Pemprov Pak? Ya antisipasinya di gerakan kemahasiswaannya juga. Artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni, tidak boleh tersusupi. Dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam, tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17, jam 18 sudah selesai. Sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam, kemudian mukanya ditutup, lempar. Yang seperti itu kan terjadi. Nah ini yang harus dilakukan secara bersama karena pada akhirnya seluruh pikiran dan gagasan kajian akademik harus bisa diterima oleh baik oleh kita, dan kemudian juga iklim berunjuk rasa, berdemonstrasi, berdemokrasi tidak boleh menimbulkan kerusakan, karena justru nanti yang menjadi titik fokus adalah kerusakan ini akan menjadi sesuatu yang kurang baik buat teman-teman mahasiswa yang murni ini, gitu ya. Ini mungkin kalau antisipasinya jika misalnya nanti ada demo lagi, untuk mengantisipasi kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang memakai serba hitam ini untuk datang ke lokasi unjuk rasa gimana mungkin antisipasinya? Antisipasi pertama kan ada manajemen pengelolaan demonstrasi ya, karena saya dulu pernah jadi aktivis jadi tahu. Kemudian mereka kan biasanya terbarikade, punya ciri-ciri, punya kode-kode, ketika ada penyusup langsung diambil alih, dikeluarkan. Nah itu manajemen pengelolaan demonstrasinya juga harus segera terlatih dengan baik. Dan orang-orang yang berniat berbuat kriminal itu tidak punya ruang untuk memanfaatkan orang-orang yang punya pikiran jernih dan pikiran cerdas
dengan provokasi yang mereka lakukan, yang pada akhirnya kan yang dirugikan masyarakat.